Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jangan pernah edit foto atau video kemudian kita upload di sosial media, foto atau video orang lain, apalagi tokoh kenegaraan ya. Ini bisa terancam pelanggaran hukum Undang-Undang ITE. Kasus ini belum lama, di bulan Mei 2025 ini muncul ketika seorang mahasiswi dari kampus terkenal di Bandung, seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Institut Teknologi Bandung berinisial SSS dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Kasus ini kita akan obrolin bersama saya Slamet Riyadi dalam mata kuliah Hukum Perdata dan Pidana STAI dari Tauhid Bandung. Tersangka SSS berinisial SSS ini mahasiswi ITB ini terjerat pasal-pasal yang memang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45 ayat 1 JO, pasal 27 ayat 1 terkait penyiaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dan atau pasal 51 ayat 1 JO, pasal 35 terkait manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sehingga terkait dengan kasus ini SSS terjerat pasal-pasal tersebut dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar. Bahaya nih sahabat-sahabat ya, makanya ini harus hati-hati sekarang ya. Hanya saja dengan kasus ini banyak pihak juga yang kemudian mempertanyakan tentang status dari mahasiswanya tersebut ya, karena si SSS ini statusnya masih mahasiswa, maka banyak pihak juga yang meminta penangguhan ya, dan harus ditelaah lagi tentang jeratan hukum dengan pasal-pasal tersebut tadi ya. Di antaranya ada beberapa lembaga nih yang meminta penangguhan untuk penahanan tersangka ya, mahasiswi tersebut ya. Di sini salah satunya adalah dari Direktur Eksekutif Sotes Asia Freedom ya, Saifenit Nender Sekar Arum menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan berekspresi. Jadi bertumbukan katanya dengan hak asasi manusia, berkebebasan berekspresi, berpendapat ya, walaupun memang terkesannya memang editan foto atau video tersebut biasa-biasa aja, walaupun dari pihak kepolisian bahwa ini ada unsur penghinaan melalui Undang-Undang ITE ataupun media elektronik ya. Dan tentunya juga dari pihak istana ada respon ya, seperti apa tanggapan istana ya, karena memang yang terlibat ataupun yang dicantumkan di dalam foto video tersebut adalah seorang nomor satu tokoh negara ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi mengatakan bahwa aparat seharusnya lebih mengedepankan pembinaan ketimbang penghukuman dalam kasus ini. Jadi dibina dulu harusnya nih dari pihak Kantor Komunikasi Kepresidenan sendiri juga untuk memberikan pembinaan dulu sebelum ada penghukuman. Makanya kemungkinan besar memang ada penangguhan hukuman ya. Hasan menyebutkan Presiden Prabowo tidak akan melakukan pelaporan dan menganggap tindakan mahasiswa tersebut sebagai bagian dari semangat muda yang berlebihan. Tuh Pak Presiden wae oge ya punya kebijakan ya, apalagi seorang mahasiswi mungkin harus dibina dulu, diingeti, dicindrik gitu ya, disentil, sehingga
tidak mengulangi lagi, dan mungkin harus ada memang efek jerah buat mahasiswa lain ataupun pemuda-pemuda lain atau siapapun yang melakukan edit atau foto dengan sembarangan, karena secara etika juga tidak bagus ya, menjadi sosok yang sangat tabu. Pak Presiden, tokoh negara dihina lah mungkin ya, istilahnya disindir dengan Pak Prabowo ataupun dengan Pak Jokowi seolah-olah sedang berciuman. Mungkin kesannya atau memberikan pesan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini masih ada kong kali kong, mungkin ya seperti itu, sehingga membuat foto atau video dengan asumsi seperti itu ya. Tapi ya tadi balik lagi, kalau ini menjadi berlebihan akan terkena pasal-pasal undang-undang ITE tersebut ya. Jadi harus berhati-hati, karena cuma hukuman ancaman hukuman pidananya tadi ya, 12 tahun penjara atau 12 miliar, dan itu nggak sedikit dan tidak sebentar untuk hukuman tersebut. Jadi mesti berhati-hati ya. Satu, dokumennya juga menjadi bagian dari tindakan penghinaan mungkin ya, bagi aparat menilainya itu gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga ada beberapa pihak yang meminta penangguhan, salah satunya berhubungan dengan hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi. Itu saja singkat tentang bahasan kasus tentang seorang mahasiswi berinisial SSS dari kampus yang sangat terkenal, mahasiswi ITB ya, ramai di bulan Mei ini, yang ditangkap tentunya ya karena kasus undang-undang ITE menyebarkan mame Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang berciuman. Apapun yang dibahas kali ini mudah-mudahan penuh hikmah dan dapat pelajarannya. Salah satunya adalah perhatikan undang-undang ITE tentang kebebasan ataupun tentang batasan seseorang dalam melakukan penyebaran informasi di media elektronik. Kenapa? Karena akan terkenal undang-undang ITE, terkena undang-undang ITE pasal 45 ayat 1 JO, pasal 27 ayat 1 terkait penyiaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dan atau pasal 51 ayat 1 JO, pasal 35 terkait manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ancamannya hukuman 12 tahun penjara atau maksimal 12 miliar rupiah. Luar biasa dendanya ya. Demikian, saya Slamet Riyadi, mudah-mudahan manfaat. Bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Perdata dan Pidana STI dari Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.